Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hari ini kita berada di SMA Negeri 1 Berbek tercinta. Kita akan sama-sama mencari tahu tentang double track di SMA Negeri 1 Berbek. Saat ini saya sedang bersama fasilitator double track SMA Negeri 1 Berbek, yaitu Bapak Soleh. Selamat pagi Bapak, bagaimana kabarnya hari ini? Alhamdulillah, kabar baik. Oke, sebelum kita berbincang lebih lama lagi, bolehkah Bapak memperkenalkan diri terlebih dahulu, biar teman-teman sama-sama tahu siapa narasumber keren kita hari ini. Oke, baik, terima kasih waktunya. Tentunya Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Kenalkan, nama saya Muhammad Soleh Nurwahyudi. Di sini saya bertugas fasilitator SMA Double Track SMA Negeri 1 Berbek. Nah, saya kan pernah mendengar istilah fasilitator di double track. Sebenarnya Iya. fasilitator itu seperti apa sih Pak? Fasilitator sendiri itu tugas yang diberikan untuk membantu atau memfasilitasi terlaksananya pelatihan yang ada di double track. Lalu siapa saja Pak yang difasilitasi dalam double track itu? Oke, kalau untuk siapa saja, karena cakupannya double track itu banyak ya, tidak hanya trainer saja, yaitu yang pertama tentunya kepala sekolah, di mana kepala sekolah yang memiliki tugas dan tanggung jawab yang cukup berat, sehingga perlu untuk memfasilitasi seperti nanti ketika ada tuntutan permintaan data dan laporan-laporan yang lain. Dan selain itu, yang kedua yang pasti difasilitasi yaitu ada trainer, dimana nanti trainer inilah yang bertugas melakukan pelatihan, sehingga banyak fasilitas yang perlu disiapkan, mulai dari persiapan sebelum pelatihan, yang kedua nanti kirim dokumentasi, dan yang terakhir ada pelaporan pelatihan yang dilaksanakan. Setelah itu ada juga tugas administrasi, yaitu yang bertugas sebagai, kalau di Jakarta sendiri enaknya nyebut sebagai bendara gitu kan. Tugasnya hampir mirip seperti itu, yaitu dimana melaporkan pelaporan keuangan seperti itu, pencatatan transaksi, laporan keuangan ke ITS dan tingkat provinsi, dan ada banyak lagi. Seperti Gitu. Lalu kira-kira poin penting dari fasilitator itu apa Pak? Perannya ini. Oke, kalau untuk peran sebagai fasilitator itu, kalau menurut saya pribadi ya, ini ada 3 peran pentingnya sebagai fasilitator. Yaitu yang pertama, yang tadi saya sebut tadi itu memfasilitasi, membantu proses terlaksananya pelatihan dengan lancar. Jadi pelatihan tentunya dilaksanakan oleh trainer tadi. Itu yang pertama. Yang kedua yaitu tidak memihak. Nah, di sini penting. Kenapa kok tidak memihak? Karena program double track ini konsepnya adalah kerja tim. Ada struktur tanggung jawab, ada trainer, ada operator, ada tugas admin, dan ada peserta double track. Di mana semua ini menjadi satu kesatuan yang utuh. Gitu. Kenapa kok tidak boleh memihak? Karena untuk mencapai tujuan bersama itu harus selalu bareng gitu loh. Nanti kalau seumpama trainer dari katakanlah desain grafis membutuhkan ya, kita fasilitasi, kita bantu. Begitu pun dengan sama berkontribusi ya. Iya betul, seperti itu. Terus yang terakhir mencapai tujuan bersama, yang mana yaitu tadi bekerja tim ya, dengan melaporkan tugas-tugasnya dan pelatihannya secara bersama. Karena
dari Dinas Pendidikan dan ITS sendiri itu ada deadline khusus yang mana deadline-nya pun waktunya sangat padat gitu loh, sangat singkat maksud saya. Sehingga dari situlah mencapai tujuan sama bersama-sama untuk menyelesaikan tagihan-tagihan atau deadline tugas yang diberikan seperti itu. Kalau Bapak Soleh sendiri menjadi fasilitator di SMA Double Track SMA Negeri 1 Sumberpek ini sudah berapa lama, Pak? Kalau saya sendiri sebagai fasilitator itu sudah dari tahun 2019 sampai sekarang. Berarti cukup lama ya, Pak? Kira-kira 6 tahunan? Iya, sekitar 6 tahunan. Dimana saya sendiri memang menjadi fasilitator itu dari awal dirinya program saya. Dalam memfasilitasi kegiatan, apa kiat-kiat dan juga strategi dari Bapak Soleh? Kalau untuk kiat-kiat dan strategi, karena selama saya menjadi fasilitator SMA Double Track di SMA ini banyak tuntutan atau deadline yang sangat mepet yang diberikan oleh Dinas Pendidikan dan ITS karena ini dapat dengan laporan. Kiat saya yaitu menerapkan disiplin waktu dan memberikan deadline sendiri ketika ada pelaporan atau deadline yang diminta oleh ITS. Sehingga nanti karena kalau tidak seperti itu, kalau tidak diterapkan secara seperti itu, kemungkinan besar nanti akan melewati dari deadline yang sudah diberikan oleh ITS. Selain dibalik cerita terkejarnya deadline nih, Pak, Iya. kira-kira pengalaman menarik apa yang Bapak dapatkan selama menjadi fasilitator nih, Pak? Pengalaman menarik. Kalau pengalaman menarik cukup banyak menurut saya. Mulai dari awal berdiri, dimana dulu itu karena di tahun awal sebelum pandemi ya, sebelum pandemi mendapatkan 7 program keterampilan. Iya, ya, Pak. Lumayan banyak alhamdulillah. Yang pertama ada 7 keterampilan, dimana ya itu tadi pengalaman menariknya bisa berkontribusi dalam proses pelatihan yang dilakukan oleh trainer. Itu berperan serta menjadikan pelatihan itu lancar gitu loh intinya. Nah, seperti itu. Itu yang pertama. Terus yang kedua, pengalaman yang menarik lagi ketika adanya event yang tentunya diadakan oleh ITS sendiri maupun event-event yang ada di sekitar sekolah, tentunya yang diadakan oleh kabupaten, contohnya kecamatan. Kalau begitu ya juga seperti event desa dan sebagainya. Itu menurut saya cukup menarik karena kita bisa melihat secara langsung gitu ketika ada event seperti itu, bagaimana siswa berani untuk membuat produknya, tetapi tidak hanya membuat produk, dia juga berani untuk memasarkan pada konsumen yang sebelumnya belum kenal sama sekali gitu. Katakanlah bisa dibilang ke masyarakat umum. Berarti juga melatih keberanian mereka gitu. Iya, seperti itu. Itu pengalaman yang menarik. Tak kalah menariknya lagi, yaitu ada pelaporan yang sangat-sangat urgent dan mepet. Itu pengalaman yang sangat menarik bagi saya karena yang namanya fasilitator tidak lepas kaitannya dengan pelaporan. Itu deadline yang diberikan tidak beberapa minggu tapi hanya beberapa hari aja, dimana ya itulah pengalaman menariknya, harus lembur, harus menyiapkan dan
harus menyelesaikan sebelum kerja dan pendidikan. Selain itu ada kendala atau rintangan yang lain atau tidak Pak yang dihadapi selama menjadi fasilitator? Kalau kendala mungkin hanya di proses pengumpulan data saja, karena yang diminta itu banyak dan yang diusahakan juga banyak. Sedangkan waktu yang diberikan hanya singkat. Saya seperti itu, iya. Mungkin hanya dari segi itu, dari kendala dan rintangan. Lalu apa harapan Pak Soleh sendiri untuk siswa double track? Kalau untuk apa tadi? Harapan Pak Soleh untuk siswa double track? Harapannya tentunya siswa yang sudah mengikuti pelatihan double track ini bisa mengembangkan lebih lanjut ilmu yang telah didapatkan selama pelatihan. Ya, tidak hanya itu saja, tapi mereka juga bisa memiliki mental yang kuat, karena yaitu tadi pelatihan sebenarnya tidak hanya bagaimana dia bisa menjual, tapi bagaimana dia juga bisa harus menjual itu. Dan mental itu kalau tidak terbiasa dia nanti akan semakin mudah. Dan berikutnya bisa mungkin menularkan ke adik-adiknya, kelihatannya seperti itu. Sehingga ilmu itu tadi selain dia mengasah ilmu yang didapatkan, dia juga bisa menerapkan ilmu yang telah diasah itu, sehingga adik-adiknya pun juga terbantu, adik-adik juga termotivasi, dan kualitas dari hasil pelatihan itu semakin meningkat. Berarti yang terpenting dari mereka itu penerapannya dalam lingkungan sekitar. Iya, penerapan dalam lingkungan sekitar. Jadi begitu teman-teman, menurut Pak Soleh, ternyata di double track itu kita tidak hanya diajarkan tentang cara membuat, cara berkreasi, tapi juga mengajarkan tentang keberanian. Begitu Pak Soleh? Iya, betul sekali. Ada suka duka menjadi fasilitator enggak Pak selama ini? Suka duka, kalau suka duka, kemudian kalau duka sih tidak ada ya, lebih kebanyakan sukanya. Karena apa? Alhamdulillah dari tahun ke tahun itu double track SMA Negeri 1 Brebes bisa meraih setidaknya juara dalam puncak milenial entrepreneur awards yang diadakan oleh ITS dan Dinas Pendidikan Jawa Timur. Itu sukanya karena dimandaskan loh. Jadi setelah dalam 1 tahun pelatihan melaporkan pelaporan yang diminta oleh Dinas Pendidikan dan ITS, terus juga mengikuti event yang telah dilakukan, dan pada akhirnya di mana titik puncaknya itu di Mei itu bisa mendapatkan juara itu tadi. Tentu menjadi kebanggaan tersendiri ya Pak. Menjadi kebanggaan sendiri dan menjadi momen yang indah tentunya. Gitu. Sampai sekarang ya Pak ya? Iya, sampai sekarang dari mulai tahun 2019 atau 2020 itu mendapatkan pengembang kurs. Ya, sekolah pengembang kurs terbaik. Terus dari situ ada juga di tahun 2021 itu siswa terbaik tata boga. Yang berikutnya ada lagi itu yang pertama kalau tidak salah tata boga masyarakat Indonesia. Berikutnya ada tata boga juara 1 siswa terbaik tata boga makanan dan minuman ringan. Itu juga diperoleh di tahun data ya kalau nggak salah tahun 2022 kalau 2023.
2022 deh kayaknya itu. Dan juga belum lagi juara 2 desain batik. Banyak sekali ya teman-teman, ternyata prestasi yang sudah diraih oleh SMA Double Track di SMA Negeri 1 Brebes ini. Lalu apa harapan Bapak Soleh ke ITS dan juga Dinas Pendidikan Provinsi Jawa Timur, Pak? Untuk harapannya sendiri, yaitu tentunya tetap ya, semoga SMA Negeri 1 Brebes ini masih dipercaya dari tahun ke tahun untuk melaksanakan program Double Track. Kenapa begitu? Karena salah satu alasannya yaitu SMA Brebes sendiri itu kan berada di daerah, saya katakan pinggiran dari kota ya, atau tepatnya di dua area yang bernulis, di mana tingkat siswa melanjutkan itu kalau bisa dibuat perbandingan 40 siswa yang ingin melanjutkan dan 60 siswa yang tidak melanjutkan. Lebih banyak yang tidak ya? Iya, lebih banyak memilih bekerja setelah lulus daripada kuliah setelah lulus, karena ya tentunya banyak faktor ya gitu. Dan karena adanya program Double Track ini kan nanti yang bisa membantu siswa-siswa yang tidak melanjutkan ini untuk mempunyai keterampilan tambahan dan memiliki jiwa wirausaha sendiri. Ya, karena sudah dibentuk dari SMA tadi kan Pak ya? Iya, karena telah dibentuk di Double Track itu tadi selama mengikuti pelatihan. Selain itu juga tujuan dari diadakan Double Track sendiri kan memang untuk mengurangi angka pengangguran yang ada di dinas provinsi Jawa Timur atau di Pemprov Jatim, mana angka pengangguran kan cukup tinggi, dan program Double Track ini lah nanti yang bisa atau memberikan wadah untuk menekan tingkat pengangguran tadi. Ya, sangat penting sekali ya Pak. Iya, sangat berperan penting sekali Double Track ini. Sehingga nanti setelah lulus harapannya siswa itu ketika sudah selesai pelatihan kan mendapatkan sertifikat dari ITS dan Dinas Pendidikan seperti itu ya. Bekal sertifikat itu nanti diharapkan bisa membantu peserta Double Track itu untuk setidaknya memperoleh pekerjaan, untuk melampiran untuk melamar pekerjaan seperti itu. Dan yang kedua tentunya itu tadi bisa membuka lapangan pekerjaan sendiri, karena fokusnya di situ. Diharapkan lulusan, karena tidak mungkiri ya, sekarang anak muda kan sangat-sangat kreatif dalam menciptakan inovasi. Minat mereka atau kan tertutup dengan kata mager. Iya, tertutup kata mager, kata malas seperti itu. Dan dengan program ini lah nanti siswa atau peserta itu bisa lebih mengembangkannya lagi, karena sudah dapat bekal nih kan dari awal, dapat bekal, tahu seperti apa mungkin cara membuatnya, terus cara mempromosikan seperti apa, melihat minat konsumen di sekitar seperti apa, terus cara menjualnya seperti apa, itu sudah didapatkan ketika mengikuti program Double Track seperti itu. Nah, depannya setelah nanti lulus ya ke seluruh masyarakat kita bisa buka usaha sendiri. Ya. Tapi tidak mungkin juga sih bagi yang melanjutkan sertifikatnya pun juga bisa digunakan. Oh, berarti untuk jalur SNBP seperti itu juga bisa ya? Iya bisa, karena langsung dari Dinas Provinsi Jawa Timur, sehingga bisa digunakan untuk lampiran saat proses mendaftar SNBP.
Nah, seperti itu tadi perbincangan kita dengan Bapak Soleh. Ternyata banyak sekali ya teman-teman manfaat kita ketika mengikuti double track itu. Mulai dari belajar terjun ke dunia kerja langsung, dan buat kalian yang masuk SMA, ternyata kalian juga bisa belajar menjadi anak SMK. Nah, oh iya Bapak Soleh, kemarin saya sempat berbincang dengan Bapak Hamim. Oh iya. Dan sempat diajarkan yel-yel double track nih Pak. Hanya ada ya yel-yelnya. Ya, kalau double track itu ada yel sendiri. Dan itu yang wajib di apa ya istilahnya diutarakan atau kita yel-yel dulu yuk Pak, biar menambah semangat teman-teman SMA double track. SMA double track, maju bersama, hebat semua, gemilang. Oke, sampai jumpa di kesempatan berikutnya. Terima kasih.